وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin
wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwatal iman, subuh ini subuh perdana bagi para santri yang kita cintai, generasi Rabbani, dan mereka berpisah dengan kita di ruangan Khadijah belajar khusus tajwid, tahsin, qiraatul Quran. Karena itu doa selesai sholat fardu sangat mustajab. Doa saat berpuasa sangat mustajab. Kita mohon pada Allah anak-anak kita menjadi generasi Rabbani, soleh semuanya, soleha, anak-anak kita yang putri-putri, mencintai Allah, mencintai Rasulullah, keluarga Rasul, para sahabat Rasul, mencintai ulama yang istiqamah, rendah hati, penyayang, santun, mulia, istiqamah, dermawan. Semua Allah hiasi dengan kemuliaan akhlak, kesenangan ibadah, membahagiakan kedua orang tuanya dunia akhirat. Selamat saat lahir, selamat wafat, selamat dibangkitkan. Kami mohon pada Engkau ya Allah, dan jadikan hati mereka senang mendekat kepadamu ya Allah, menjadi juru-juru dakwahmu, pewaris para nabi ya Allah. Al-Fatihah. Ya kan Abdullah ya Fir'auntal ladina an'amta alaihim. Ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah lahu ma fis samawati man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi wasi'a kursiyyuhu as-samawati. Kemudahan dalam semua urusan. Al-Ikhlas, Al-Falaq wan Nas. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ya ikhwatal iman, ketahuilah bulan Ramadan ini Allah menyebut Ramadan dalam Al-Quran, satu-satunya bulan yang disebut, yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ini bulan istimewa, ini bulan saum, bulan berpuasa. Al-Baqarah 183. Allahu Akbar. Dan bulan diturunkan Al-Quran, dan bulan terjadinya Lailatul Qadar, satu malam lebih baik daripada 83 tahun. Karena itu di antara amaliyah yang mulia setelah saum adalah mentadaburkan Al-Quran. Ini bulan Quran. Para sahabat berkali-kali khatam dalam tadabur Quran ini. Ini bulan yang tidak banyak melakukan aktivitas duniawi, tapi bulan aktivitas ukhrawi. Bulan masjid, bulan silaturahim, bulan sedekah, bulan kejujuran, bulan ketaatan, bulan ukhuwah, bulan syiar, bulan aktivitas yang semua mendekat pada Allah. Istimewanya Ramadan ini dikali 70 kali lipat nilai pahalanya dibandingkan di luar bulan Ramadan. Kalau kita bersedekah
Di luar Ramadan kali 700 kali lipat. Itu minimal. Sudah itu bulan Ramadan kali 70 kali. Sudah kali 7 kali lagi 70. Jadi benar-benar rahmat Allah. Sayang banget Allah sama kita. Kalau setiap huruf Quran kita baca, pahalanya berapa? 10. Nilainya 10. Ramadan kali lagi 70. Kali lagi 70. Setiap huruf itu ridha Allah, setiap huruf rahmat Allah, setiap huruf itu ampunan dosa, setiap huruf itu nur. Makanya orang yang senang membaca Quran bercahaya wajahnya. Bercahaya wajahnya. Belum di akhirat, di dunia diberi cahaya oleh Allah. Karena saat dia melihat huruf Quran itu memancarkan cahaya. Lihat itu. Sering-sering megang Quran. Bukan megang doang, bukan. Ada yang terdiajar megang aja begini dah. Setiap huruf itu cahaya. Makanya ada beberapa kiat yang membuat seorang itu bercahaya wajahnya, diantaranya membaca Quran, berwudu. Orang berwudu itu bercahaya. Belum di akhirat, belum dikubur, di dunia udah bercahaya. Orang yang kuat silaturahim itu bercahaya mukanya. Orang yang suka bersedekah bercahaya. Orang yang suka sholat malam itu mengakses cahaya yang paling besar. Orang yang berdoa setiap bercermin itu mukanya indah. Jadi jangan diremehkan doa cermin itu. Allahumma kama ahsanta khalqi fahsin khuluqi. Cahaya. Ada wajah, lihat orang-orang alim, guru-guru kita di pesantren itu. Wajahnya nyaman-nyaman dilihat. Melihat wajahnya teduh, jadi ingat Allah. Melihat wajahnya jadi semangat kita beribadah. Tapi kalau melihat preman, butak kita muka kita. Ya. Banyak masalah gitu. Melihat orang soleh itu kayak tidak ada masalah. Dan itulah yang terjadi ketika seorang melihat wajah Rasulullah. Ia punya banyak masalah. Begitu melihat wajah Rasul, dia bengong, diam. Ada apa dengan engkau, hai saudaraku? Tanya oleh Rasulullah. Tidak ada ya Rasul. Masalahku semua hilang setelah melihat wajahmu. Subhanallah. Makanya sampai dalam maulid tiba itu anta syamsun. Anta badrun, anta nurun, fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Ini bukan berarti menuhankan Nabi. Ada yang salah paham, kawan-kawan kita salafi, bid'ah itu. Ini penghormatan, kecintaan. Kita kadang-kadang juga bilang istri kita, kau bagaikan rembulan. Bukan rembulan, bagaikan rembulan. Tuh. Wahai istriku, kata seorang kakek kepada istrinya yang nenek-nenek, kau bagaikan bidadari. Bukan bidadari, nenek kok. Tapi itu sebuah sanjungan, pujian. Nur, fakon, cahaya lagi. Bukan Allah. Oh itu, aduh, pahamilah ikhwah. Misbahus sudur, menenangkan hati. Wajah-wajah orang ahli Quran lihat Ustaz Maulana nih. Ustaz, aduh, hilang masalah. Pengen kita mengawinkan beliau lagi. Jadi sayangkan orang soleh seperti beliau, istrinya satu. Harus banyak orang-orang yang lahir soleh lagi. Di Banjar itu ulama istrinya 4. Itu bukan beliau yang mau. Guru Jaini itu paman Arifin. Bukan beliau yang mau. Beliau berhalwat. Beliau itu disebut ulama dalam pagar. Nggak keluar. Dalam pagar saja. Beliau berdakwah dalam pagar. Jadi tidak lelah orang yang datang. Inul saja datang nemuin beliau. Semua presiden-presiden datang menemui beliau dalam ulama karismatik.
Istri beliau 4. Itu orang yang datang membawa anaknya, putrinya. Tolong Yai, bawa anak saya ke surga. Nikahi putri saya. Subhanallah. Tuh Amar, tenang aja Amar. Nanti datang. Ya. Karena ingin dibawa menuju Allah. Makanya orang kalau sudah cinta Allah, mencintai orang yang mencintai Allah. Bang Ade, Nabi Muhammad tuh dengan sahabatnya besanan semua. Besanan semua. Dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Siapa Abu Bakar As-Siddiq? Bukan hanya sahabat. Mertua. Aisyah dinikahi oleh dia. Sayyidina Umar. Siapa? Mertua. Sayyidina Utsman mantu. 2 putri Nabi dinikahi oleh Sayyidina Utsman. Ali mantu. Tuh, ya, karena tahu daripada yang lain gak jelas, lebih baik yang jelas. Ini yang jelas alimnya Sayyidina Umar, biar mengantarkan putriku ke dalam surga. Allahu Akbar. Baik ikhwah, karena ini bulan Quran, kita akan mentadabburkan Quran. Tapi karena kita sudah mulai berpuasa, hati-hati, jangan sampai puasa kita hanya menahan lapar dan haus. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'al atas. Maka mulai saat kita puasa pagi ini, jangan melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah, karena akan menghilangkan pahala puasa. 1, bohong. Al-kizbu, jangan sekali-kali bohong. Yang kedua, ghibah. Jangan sekali-kali ghibah, bicarakan siapapun. Ayo mulai menahan diri nih. Kalau enggak gugur nilai kita. Yang ketiga, jangan marah. Ini susah semua ini. Ya, yang suka marah. Yang keempat, jangan melihat dengan syahwat. Jadi pulang halakoh jangan melihat ke kanan, karena kadang-kadang ada yang mandi di bawah tuh, ya. Hati-hati. Jadi ngelihat lurus saja. Karena ada orang sering mandi di bawah itu. Ya. Gimana kalau kelihatan? Gak apa-apa kalau nggak sengaja begitu ngelihat. Habis itu lihat kaca spion. Nah, batal. Ya. Lihat syahwat. Kemudian sumpah palsu. Ini kenapa disebut oleh Nabi sumpah palsu? Karena ini bulan Ramadan, bulan dagang. Tidak sedikit pedagang yang melakukan sumpah. Wallahi, ya, mending gak kembali modal pak. Ini juga buat makan cukup pak. Kembali modalnya pas, demi Allah pak. Padahal tidak begitu. Nah, alhamdulillah, lan sahlan Ustaz Fauji. Kangen lama gak ketemu. Maaf lahir batin. Jangan meninggalkan ibadah syar'i, sholat. Arifin tanya juga ke Kiai, jawabannya sama coba. Jawabannya sederhana tuh ikhwah. Sholat itu tiang. Puasa itu atap dinding. Beliau balik tanya, bisakah ada atap tanpa tiang? Begitu ya. Bisakah atap tanpa tiang? Bisa nggak? Hancur, rubuh. Jadi kalau ada orang puasa tapi nggak sholat, hancur puasanya. Hanya lapar haus. Allahu Akbar. Tidur adalah ibadah saat puasa. Itu hadis dhaif. Bahkan ada yang menganggap itu hadis palsu. Bahaya sekali hadis ini kalau populer. Karena sering kita dengar ceramah itu. Tidurnya saja ibadah. Wih, pada tidur semua akhirnya. Boleh qailulah tidur sesaat sebelum zuhur atau sudah zuhur boleh. Kalau sakit boleh.
Tapi ini habis subuh tidur. Sampai zuhur, sholat zuhur, tidur lagi. Asar, tidur lagi. Beduk boleh. Kalau bocah kayak Sahrul kan, itu boleh. Enggak ya ikhwah. Ini bulan dakwah, bulan amal, bulan Quran. Bahkan Rasul itu meraih kemenangan perang, itu bulan Ramadan. Padahal puasa, perang. Sebenarnya kuat orang puasa karena rohaninya kuat, menguatkan jasmaninya. Arifin kalau sudah kelelahan luar biasa, duduk istighfar minimal 100 kali. Itu panas badan kuat lagi. Coba ikhwah lagi lemas itu, capek, luar biasa, istighfar. Dijaharkan, dihujamkan dalam diri. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Paling hitungan 30 badan udah panas. Itu langsung kuat badan. Makanya surah Hud ayat 52, yazidkum quwatan ila quwatikum. Dengan banyak minta ampun kau akan diberi kekuatan. Buktikan. Buktikan ya ikhwah. Makanya ulama-ulama salaf dulu setelah istighfar baru mendatangi istrinya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Istrinya udah nungguin. Astaghfirullahaladzim. Tuh. Kuat, panas, keringatan. Nah, kali ini kita akan menyimak tadabbur Quran yang dibaca oleh akhi fillah dengan hafalan. Dan giliran santri-santri nanti membaca Quran di sini santri senior, salafus soleh. Jangan dilebut santri lama, gak enak kedengarannya. Santri lama gak enak. Santri tua, apalagi gak enak. Masih muda-muda. Ya. Oh iya. Alvin Ammar juga tampil, kata beliau. Semuanya tampil. Santri baca hafalan, kita yang menyimak. Nggak boleh menyebut kalau punya istri 2, 3, nggak boleh. Ini istri tua nih, nggak boleh. Ini istri muda, nggak boleh. Nggak usah dibilang tua, apa bilang muda, nggak boleh. Bilang ini Khadijahku, ini ratuku, ini maduku, begitu. Subhanallah. Baik ikhwah, surah apa? Al-Muluk, Jenil. Siapa? Alvin. Siapa? Oh Alvin, ya saya. Hah? Oh sudah dijadwal katanya. Hah? Amar. Hah? Hah? Amar siap? Amar sayang ya? Oh, semuanya kok bilang udah dijatuhin semua. Ini pada grogi semua begini nih. Ya Allah, udah kalau gitu Bang Ade aja. Belum dijadwalin juga. Oh, ada jadwal orang hari ini. Allahu Akbar wa billahil hamd. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah mengangkat derajat satu kaum bagaimana sikap mereka kepada Quran. Arifin ingin kalau gitu pagi ini kita membaca sama-sama surah Al-Jin. Surah Al-Jin. Surah Al-Jin surah yang keberapa? 72. Biar kita mengenal jin pagi ini. Jin juga berpuasa. Ya ikhwah, jangan lupa. Ada yang nanya kemarin, Pak Ustadz, itu perintah? Iya, jin yang beriman berpuasa. Ya. Jin itu ada 2, nanti dijelaskan di sini dalam surah Jin. Surah 72. Baca Jainil. Buka
semua dan boleh mengikuti bersama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا
وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا صدق الله العظيم. Wajib kita mengimani Al-Quran dan wajib kita juga mengimani adanya makhluk Allah lain selain kita namanya jin. Dan mereka juga bermasyarakat seperti kita. Karena itu dalam surah Ar-Rahman, ya ma'syaral jinni wal ins. Ma'syar itu dari masyarakat, itu dari bahasa Arab, masyarakat, ma'syar. Dari bahasa Quran. Dewan itu dari bahasa Arab, musyawarah dari bahasa Arab. Ya. Kenapa disebut jin dulu? Karena jin diciptakan lebih awal daripada kita. Kenapa disebut jin dulu? Karena jin lebih banyak jumlahnya dari kita. Kenapa disebut jin dulu? Karena jin umurnya panjang-panjang. Ya. Ini yang paling banyak hadir subuh ini bukan kita sebenarnya. Ya. Dan kita nggak bisa ngelihat mereka, makanya jin, janin. Jin, janin itu jin. Janin. Nggak kelihatan, tapi ada. Dan jin itu melihat kita, perhatikan kita, perhatian Arifin, perhatian kita semua. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Al-Anbiya. Ya. Al-A'raf ayat 27. Coba buka. Jin itu melihat kita. Berpuasa, sholat, zakat juga, haji juga. Makanya ingat ikhwah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kok dua di situ? Karena manusia dan jin, bukan tukadzibun, manusia yang banyak. Manusia dan jin di situ. Hei jin, manusia, nikmat apa lagi yang kalian dustakan? Tuh. Sudah, benar. Al-A'raf 27, coba buka. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum
إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. Setan dan kelompoknya melihat kalian dari tempat yang tidak dapat kalian lihat. Ya. Dan kami telah menjadikan setan-setan itu tokoh panutan bagi orang-orang yang tidak beriman. Tokoh panutan bagi orang yang tidak beriman. Kemudian tadi kita membaca surah jin, berarti spesial banget jin itu. Makanya Bang Ade kenapa Arifin wiridkan setiap hari surah jin. Ya. Banyak asrar rahasianya. Kemarin ada seorang yang dia mewiridkan wirid yang salah. Dan dia tidak bisa sholat malam. Begitu sholat malam langsung kayak pecah palanya. Sudah puluhan tahun dia nggak bisa sholat malam. Tapi malam melek. Terus kalau baca Quran, sakitnya luar biasa. Kayak ditusuk-tusuk badannya. Ya ikhwah sudah tahu berarti ada jin. Jin syaitan. Ya. Jin itu ada muslim, ada kafir. Nah jin kafir namanya syaitan. Syaitan itu jangan diartikan jin saja. Manusia juga bisa jadi syaitan. Syayatinal jinni wal insi. Wal insi. Syaitan itu ada dari bangsa jin dan bangsa manusia. Siapa bangsa manusia? Yang tidak menyukai yang halal dan membenci kebenaran. Itu syaitan. Jadi yang gak suka halal, maunya maksiat terus. Syaitan itu. Cuma disebut syaitan tersinggung. Padahal syaitan itu. Yang tidak suka kebenaran, tidak suka syariat Islam. Syaitan itu. Cuma disebut syaitan marah. Malah yang memperjuangkan syariat dibilang teroris, fundamental dan sebagainya. Ya ikhwah, syaitan. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan ini diberitakan dalam surah jin ini, jin masuk Islam ketika dibacakan Quran oleh Rasulullah. Dan Rasul berdakwah tidak hanya bangsa manusia, tapi juga bangsa jin. Katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengar sekumpulan jin Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lihat akhirnya, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorang pun dengan Tuhan kami. Lihat, Quran dibacakan, takjub, masuk Islam mereka. Kemudian surah jin ayat 6. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara bangsa jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Jadi ada orang yang bekerja sama dengan jin. Jadi dukun itu, kalau dukun asli, karena dukun juga ada palsu. Yang lucu bukan dukun, ya bukan juga ustadz. Jadi menurut kalangan dukun, dia palsu, bukan dukun asli. Menurut ustadz, dia juga bukan ustadz, palsu juga. Nah ada manusia yang seperti itu ya kawan ya. Bukan dukun, bukan ustadz dia. Nah, kalau dukun asli itu dia berkhidmat benar kepada syaitan. Ya'budunal jin. Menyembah jin ya. Surah apa tuh Ustaz? Ya'budunal jin. Surah Al-Fatir. Coba. Ini enaknya kalau punya ustadz yang hafal Quran. Mudah-mudahan istri berikutnya hafal Qurannya. Alvin pengen banget istri yang ketiga tuh yang hafal Quran. Jadi enak nanyanya, tahu ini surahnya di mana gitu. Nanyanya Ustaz Maulana terus. Hah? Surah Saba.
sebelum surah Fatir. Ayat 41. Coba buka. Yuk kita simak. Ini kita bicara dukun nih. Surah 34. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Dengarkan. Para malaikat berkata, wahai Tuhan, Engkau maha suci, Engkau adalah pengawas kami, bukan mereka yang mengawasi kami. Sebenarnya orang-orang musyrik itu di dunia dahulu menyembah jin. Kebanyakan dari orang-orang musyrik itu beriman kepada jin. Beriman pada jin. Jadi termasuk kita tidak boleh ada yang kesurupan, lalu kita percaya sama yang jin kesurupan ini. Apalagi memenuhi permintaan dia, kita udah menyembah dia. Misal kesurupan, saya keluar, kecuali Bapak siapkan ayam sama saya. Ayamnya hitam, matanya hitam, milih lagi dia. Ya. Ya. Cari itu, cari kita. Iya. Kita cari itu ayam, kita kasih buat dia. Keluar tuh, terima kasih. Blok begini. Senang kan orang ini? Padahal iman dia sudah rontok. La in asyrakta la habita amaluka. Kalau kau syirik, hilanglah semua amalmu, hilanglah semua nilai ibadahmu. Jadi hajinya, umrohnya, puasanya habis tuh syirik. Hari pernah lihat dulu mainan ular naga Islam dibuat oleh kawan-kawan kreatif dulu. Jadi naik tangga surut gitu deh, sedekah cerek naik, mainan Islam gitu, tangga-tanggaan itu. Haji cerek, ngomongin orang turun 3 tangga, ya, mukul orang turun 2 tangga, marah turun 4 tangga. Begitu syirik sudah mau sampai nih, syirik turun ke bawah habis. Syirik itu menduakan Tuhan. Bukan gak beriman sama Allah, beriman pada Allah, tapi juga beriman kepada selain Allah. Beriman kepada Allah, tapi beriman kepada batu akik, batu bacan. Ini batu bacan jenis ini membuat perempuan tergila-gila. Pakai dia. Jadi ada perempuan digosok-gosok sama dia. Nah, syirik tuh orang. Makanya Arifin khawatir kawan-kawan yang pakai cincin itu syirik. Kecuali imam udah. Itu hanya hiasan saja. Tapi mengganggu juga kalau sholat ya. Beliau di samping kita, tangannya gini, wah cincinnya, pring, nyala ke mata. Yang di sampingnya, cakep juga tuh cincin. Hanya Arifin gak pakai lagi. Pernah Arifin sholat di depan Ka'bah. Sejak itu Arifin gak pakai lagi. Ada jam Swiss Army, ingat kan? Swiss Army, ada lambang apanya? Salibnya. Gitu kan, Swiss Army itu. Arifin dikasih jamaah, Arifin pakai. Sholat depan Ka'bah. Lihat bagaimana Allah menegur kita. Sholat, emang Arifin udah gak nyaman melihat ada salibnya itu. Sholat, samping Arifin orang Arab, wangi besar badannya. Lihat, harap. Dia bilang gitu. Harap, Nasrani, gitu. Itu gur kita. Man tasyabba biqaumin minhum, siapa yang senang dengan lambang-lambang, mencontoh-contoh orang yang bukan Islam, dia bukan Islam. Waduh, gawat juga nih. Swiss Army, padahal keren ini. Ya sudah, sih. Tapi Arifin juga negur beliau. Berarti tadi Syekh sholatnya gak khusyuk yang ngelihat cincin. Iya, gara-gara kamu dosanya lebih besar, dia bilang. Saya salah, tapi kamu lebih besar dosanya. Gitu. Ini begitu pulang, mikir nih gara-gara Swiss Army jadi banyak dosa kita.
Udah infakkan di situ. Sama teman, kemudian dia pinter, dia hilangin anunya, dibawa. Di Citayam itu ada orang yang menghilangkan anunya tuh. Dibuka jamnya, dibuang salibnya. Udah, hilang. Makanya hati-hati sejadah, ikhwan. Sejadah tuh banyak. Bahkan ada mau kena yang salib, ibu-ibu gak ngerti. Sini yang bentuk tuh. Yang bikin siapa itu? Apalagi sejarah banyak gambar Yahudi, gambar anjing. Ada sejarah gambar anjing. Arifin kumpulkan sejarah-sejarah yang gambarnya yang tidak bagus. Terus gambar menyembah kayak tengkorak gitu. Jadi supaya pasujudan kita itu tengkorak. Makanya sebagian ulama memakruhkan sejadah yang bergambar-gambar. Polos saja, ini polos nih. Dan sekarang baru diteliti bahwa orang yang sholat melihat ujung tempat dia sujud, itu matanya bagus. Kan saat kita sholat kan begini. Melihat itu kan. Begitu ruku kita ngelihat lagi tempat sujud kita. Begitu sujud kita ngelihat lagi. Jadi makin dekat mata dengan yang ditatap. Makanya mata orang yang sholatnya benar itu bagus-bagus. Termasuk mata pencariannya. Jadi makruh nutup mata saat sholat. Lihat terus, makan makin dekat tuh dek, kan gini. Lihat. Jadi membaca dekat, jauh dekat pun bisa. Bagus matanya. Coba kawan-kawan yang matanya minus plus, dibuka mata saat sujud. Itu obat. Awal-awal gatal, pegel. Tapi lama-lama, nah, termasuk baru sekarang titik. Wirid itu sunnahnya Nabi kan ini. Dari ujung sini kan. Ini jumlahnya semua 33 nih. Ini berapa? 7, bukan 3 ini. 1, lihat garisnya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ini berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau wirid, lihat, tarik tangannya di sini. Subhanallah. Awalnya sakit kalau ikhwah menarik tangan ke sini. Tapi ini ternyata obat lambung, obat jantung. Menyehatkan badan. Kalau lambungnya bagus, jantungnya bagus, sehat orang itu. Coba ikhwah tangannya coba sini, coba. Tarik ke ujung sini. Sakit dulu awalnya nggak nyaman nih. Nggak enakan nggak dek? Nanti lama-lama terbiasa. Arifin awalnya sakit. Subhanallah. Lihat naik. Subhanallah. Selesai 33. Alhamdulillah, sini lagi. Dan bacanya pelan-pelan, jangan subhanallah. Selesai mah itu. Nah, itu semua desainnya huruf Allah, Muhammad. Jadi semua ada. Tubuh kita, telinga kita membentuk huruf Allah. Semua desain tubuh ini. Dan setiap huruf tubuh kita ini bentuk huruf Quran. Mata saraf-saraf Quran, telinga, jantung. Diteliti dalam-dalam sel-selnya ternyata membentuk huruf-huruf Quran. Makanya anak-anak kecil bisa hafal Al-Quran. Lihat anak yang amazing. Anak yang ajaib itu. Karena orang tuanya satu hari 1 juz membaca Quran. Jadi waktu kecil udah 5 tahun hafal Quran. Karena dibacakan Quran terus. Dan membentuk saraf-sarafnya. Makanya anak kecil mudah menghafal Quran. Kita yang besar-besar ini susah. Karena sarafnya udah berantakan. Udah muter-muter hurufnya, udah patah-patah kemana-mana hurufnya. Banyak maksiatnya kita. Nah, ikhwah fillah. Jadi kita punya saudara juga, saudara muslim. Terakhir, jin itu ada 2, muslim dan kafir. Surah Jin ayat 11. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang saleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi. Dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan daripadanya dengan lari. Jadi benar-benar dalam kontrolnya Allah. Dalam pengetahuan Allah. Lihat surah Jin ayat 14. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang beriman, muslim. Ada pula yang kafir, menyimpang. Barang siapa muslim, taat,
maka mereka benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api sebagai bahan api neraka jahanam. Jadi wa anna minal muslimuna wa minal qasitun faman aslama faulaika tahara rasyada wa amal qasituna fa li jahannam hataba. Jadi kalau ada yang gondorowo apalagi kuntilanak macam-macam, itu memang ada, itu jin kafir yang menampakkan diri. Kepada siapa? Yang lemah iman. Yang kuat iman tidak bakal berani dia menampakkan diri. Dia berhitung. Ya ikhwah. Dan jin itu ikut sholat. Ayo kita buka lagi. Sholat tahajud. Dia paling senang datang pada orang yang suka tahajud. Ya. Surah Jin ayat 19. Dan bahwasanya tak kalah hamba Allah Muhammad SAW berdiri menyembah Allah dalam sholat, hampir saja jin-jin itu desak-mendesakan mengerumuninya. Oh, jadi di belakang Nabi. Jadi ikhwah, kalau sholat malam sendiri dan ikhwah sudah menikmati, pada saat sholat dolim, di belakang ada amin, amin. Jangan kabur. Orang kuat iman. Ya ikhwah. Jadi real. Ada teman memoto jin, langsung ada dia di samping. Oh, dalam hasil foto itu ada. Di Kalimantan orang tabrakan meninggal semua, dipoto sama Kapolres, diserahkan ke Arifin. Di situ Kapolres nggak habis pikir, kok ada makhluk ini, apa ini? Usah ini bilang ini jin penampakannya. Yang meninggal sekitar 8 orang. Jadi bus, bukan bus minibus kecil itu, tabrak sampai kopas kepalanya dan meninggal semua. Dipotolah oleh Kapolres. Ada makhluk di tengah-tengahnya. Melihati Kapolresnya sambil moto gitu. Nah itu jin. Ya ikhwah. Jin. Dia bisa menampakkan tapi aslinya nggak kelihatan. Jadi kalau ada yang kuntilanak itu penampakan saja, bukan aslinya. Dan dia hampir pada setiap rumah orang Islam ada. Terutama kamar yang lama kosong. Maka jangan terlalu banyak kamar kosong. Ya, ada kamar, kalau di hotel mana tuh, ada kamar berapa yang dikosongkan? Di Pelabuhan Ratu, kamar berapa, nomor berapa? Masa Rusli gak mau nyebut terus? Itu aja takut terus. Kamar 13 apa? Bang Ade pura-pura gak tahu juga nih. Itu kamar dispesialkan. Jadi kita bisa ngundang mereka. Lihat contoh. Jai Langkung. Bisa. Bikin aja patung-patungan, tal kapur, tulis, datang. Undang dia, kasih dupa, panggil. Datang. Karena dia memang ada di sekitar kita. Panggil, datang dia. Ditanya besok yang keluar angka berapa. Begitu. Nulis dia. Itu manusia syirik itu. Dia beriman, percaya kepada jin itu. Bahkan ada orang tua yang dipelihara. Jadi mamanya tuh kesurupan. Kalau terjadi apa-apa, suaminya, anak-anaknya kumpul. Eyang, durak kesurupan mamahnya. Ini kejadian benar. Tanya, Eyang, kemarin handphone aneh hilang Eyang. Di mana? Ada. Itu di bawah ranjang. Dekat pintu. Buka. Bener adek. Jadi kami segala persoalan hanya sama Eyang. Katanya begitu. Iya ikhwah. Dia pintar. Dia bentuk dulu benar. Jadi 99 benar dulu. Nanti terakhir dia bohongi. Supaya kita percaya dulu. Dia ada orang datang. Gimana saya nggak percaya Ustaz? Itu hebat sakti itu kiai. Padahal kiai yang berbaju, dukun berbaju, kiai dan memang sakti, dia pakai jubah, pakai apa. Begitu datang Bang Denis, dia tahu masalah Anda nama Anda ini. Tahu lu makanya. Itu di uang dompet Bapak ada uang 100.000. Tahu dia, cara dalam Bapak merek krokodil. Tahu dia, lah, tentukan,
Wih, tahu dia hebat nih. Orang yang lemah iman langsung mandang apa? Kok ini muka syafah, tingkatannya udah tinggi nih. Padahal enggak, dia menggunakan mata ainul jin. Dia transparan bisa tembus melihat kita karena menggunakan mata jin. Dia sudah kerjasama dengan jin, surah jin ayat 6. Padahal kalau orang beriman dia tidak bisa melihat, bercahaya. Jadi matanya sakit jin melihat. Jin tuh nggak bisa melihat orang beriman, orang yang berzikir, sakit matanya dan dia menjauh. Dan ada doa yang Rasul ajarkan supaya jin nggak bisa ngelihat. Bismillahilladzi la ilaha illa hu ay huwa. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Ayo sama-sama. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Buktikan. Rusli ada yang kesurupan, Rusli baca ini dalam hati, dia nggak akan melihat. Ini kejadian kesurupan, hanya ingin buktikan kehebatan sabda Nabi. Baca ini. Di mana Ustaz? Di mana? Orang ada 4 orang, 1, 2, dia lihat nih. Tapi Ustaz yang depan, Ustaznya di mana? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa. Mau berhubungan suami istri, baca, dia ngelihat. Makanya berhubungan suami istri, doanya doa Allahumma janibna syaitan. Syaitan ikut. Nah artinya kalau tidak hubungan suami istri maka syaitan ikut. Makanya orang yang berzina kuat. Kenapa? Syaitan lumpang. Pak Ustadz, saya waktu berzina sehari bisa sampai puluhan kali Ustadz. Tapi ketika sama istri saya sebulan sekali udah bagus Ustadz. Kenapa? Karena dia maksiat, setan masuk pansalaha minha fa'atbahu syaitan fakana minal ghawin. Karena dia mempertuhan hawa nafsunya, maka setan masuk meloncat pada tubuhnya sehingga dia punya kekuatan lebih. Nah, ini juga melihat kita orang yang bisa makan beling, bisa reok dan macam-macam yang dia disebut adat istiadat. Sebenarnya itu pemeliharaan kepada kesyirikan. Ya ikhwah, orang beriman itu bulat, imannya hanya pada Allah. Dan setan tidak akan datang pada orang yang kuat imannya dan tawakalnya hanya kepada Allah. Kita gampang banget syirik. Tatayur, melihat burung. Wah, ini bertanda ada kematian malam ini. Wah, piring pecah, ini tanda rumah tangga berantakan. Wah, jemur pakaian lalu pulang ibunya hilang jalan dalam suaminya. Ini bertanda suami selingkuh. Nah, coba kasihan suaminya di kantor. Padahal suaminya tidak selingkuh, cuma nikah lagi. Jadi, subhanallah, Allahu akbar. Ini syirik-syirik tatayur ini. Mimpi gigi apa? Gigi copot. Wah, ini bertanda kecelakaan. Teman gak jadi berangkat ke Jambi gara-gara mimpi ini, coba. Padahal proyek bisnis dia gak berangkat. Jadi banyak kesyirikan yang jauhilah ikhwah. Bulatlah, imanlah pada Allah. Dan tawakallah pada Allah. Dan dia tidak punya kekuatan pada orang tawakal. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah subuh ini. Dan Arifin pamit ya ikhwah berangkat ke Kalimantan. Doakan mudah-mudahan semua yang tinggalkan yang ada dimanapun dijaga oleh Allah. Dan santri-santri semuanya saleh-saleh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Surat Isra jangan lupa. Haji, umrah pahalanya. Dan kali 70 kali lagi di bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan jangan tinggalkan Isra kali 70 pahala. Jadi sudah haji kali 70 kali haji. Gede amat pahalanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu
Akulah Allah yang selalu memenuhi panggilanmu. Zikirlah kau kepadaku, siang malam ku menunggu, dimanapun yang kau mau. Dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16, ayat 69. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu. Keluar dari perut lebah itu syarab, madu. Fihi, yang di dalam madu itu syifa, obat yang luar biasa, obat mukjizat, obat yang dahsyat sekali. Minum jadi obat dengan keyakinan ini mukjizat, dengan keyakinan ini sunnah Nabi, maka itu akan menjadi dakwah. Subhanallah, itulah yang membuat hamba beriman menyenangi madu. Karena menyenangi perintah Allah. Maka saat kita minum madu berarti kita taat kepada Allah. Yang kedua, sunnah Nabi Muhammad SAW. Rasul senantiasa membiasakan minum madu setiap hari. Maka saat kita minum madu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Madu dengan zikir nggak dapat dipisahkan. Madu mengobati jasmani, zikir mengobati rohani. Barokah. Dan ini madu Az-Zikra, jaminan asli. 3 lab menguji untuk membuktikan keaslian ini. Madu Az-Zikra, baik yang super maupun yang pahit, merupakan madu dengan jaminan keaslian. Pada kesempatan ini saya ingin melakukan tes uji tentang keaslian daripada sebuah madu. Ambil piring, kemudian tuangkan madu. Ya, secukupnya. Ada kasih air. Secukupnya. Anda shake. Madu asli akan menunjukkan sarang lebah kalau dilakukan seperti ini. Ya, dan membentuk heksagonal. Namun pada madu yang palsu itu tidak terjadi. Penderita stroke, alhamdulillah sejak saya mengkonsumsi madu hitam pahit Az-Zikra, kondisi saya semakin membaik dan buang air kecil saya semakin normal. Saya penderita diabetes, sejak minum Az-Zikra madu hitam pahit, gula darah saya stabil. Saya menjaga osteoporosis saya dengan meminum rutin madu Az-Zikra Super. Untuk menjaga stamina saya, Az-Zikra madu Super solusinya. Sejak mengkonsumsi Az-Zikra madu Super, kami sekeluarga alhamdulillah selalu sehat. Az-Zikra madu Super sangat baik untuk daya tahan tubuh. Aku suka madunya enak manis. Madu ini membawa keberkahan. Yang jelas bagi yang meminumnya dan beramal. Ini 10% untuk pesantren, yatim piatu, dan santri Az-Zikra. Arifin ingin semuanya bernilai ibadah. Usaha pun menjadi ibadah, minum madu pun jadi ibadah.